Pada kesempatan yang mulia kali ini, izinkan saya menyampaikan satu tema tentang tazkiyatun nafs, yakni pembersihan jiwa. Tema ini saya ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang syekh bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menulis kitab berjudul Asyru Qawaid fit Tazkiyatin Nafs, atau dalam bahasa Indonesianya adalah 10 pokok-pokok dalam Tazkiyatun Nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa saqa asrara ahabbaihi syaraban ladidal mudak wa alzama qulubal khaifina wa jalawal isfaq. Fala ya'lamul insanu dawawini kutubin wala fi ayyil fariqaini yusaq fa in samiha fa bi fadlihi wa in aqaba fa bi adlihi wala i'tiradu ala maliki khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan ceramah singkat pada kesempatan yang mulia kali ini, saya ingin menekankan sekali lagi bahwasanya posisi saya, status saya di mimbar ini hanyalah sebagai badal atau pengganti dari Al-Mukarram Ustadz Yusah Nur yang sedang ada udzur ke Jogja. Dan sebagaimana layaknya badal dalam ilmu nahwu, kemungkinannya cuma ada dua. Kalau bisa jadi kualitasnya sama dengan mubdalnya, atau yang digantikan, atau setengah daripada mubdalnya. Jadi bagi para jamaah sekalian, saya harap maklum jikalau dari segi isi, intonasi dan cara penyampaian saya pada ceramah yang akan saya sampaikan terkesan biasa-biasa saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia kali ini izinkan saya menyampaikan satu tema tentang tazkiyatun nafs, yakni pembersihan jiwa. Tema ini saya ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang syekh bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menulis kitab berjudul Asyru Qawaid fit Tazkiyatin Nafs, atau dalam bahasa Indonesianya adalah 10 pokok-pokok dalam Tazkiyatun Nafs. Isi kitab ini adalah apa-apa saja yang harus dilakukan seorang muslim untuk dapat membersihkan jiwanya. Ada 10 kalau kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya menyampaikan 3 pokok saja dalam kesempatan yang mulia kali ini. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dalam muqaddimahnya dalam muqaddimahnya Syekh Abdul Razak menulis bahwasanya manusia, jiwa manusia atau yang biasa disebut an-nafsu terbagi menjadi 2 potensi, yakni adalah potensi untuk selalu membersihkan jiwanya, dan yang kedua adalah potensi manusia untuk selalu menutupi jiwanya dengan dosa-dosa dan maksiat. Apa buktinya? Terbukti dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita diberi bukti bahwasanya ada 2 sifat manusia yang tidak bisa lepas dari
kesalahan dan dosa. Ada juga sifat manusia yang selalu setiap hari berikhtiar untuk selalu memperbaiki diri setiap harinya. Itu kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, seperti itu. Jadi pada dua ayat ini terbagi menjadi dua golongan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Siapa itu orang-orang yang mensucikan diri? Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr adalah seseorang yang selalu berusaha membersihkan hatinya dengan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi perbuatan maksiat, maka mereka termasuk golongan orang yang aflah, beruntung. Maka sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Siapa itu orang-orang yang mengotori jiwanya? Yakni orang-orang yang selalu berbuat maksiat dan menutupi jiwanya dengan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang khaba, atau dalam bahasa Arabnya adalah orang-orang yang merugi. Kalau khoba itu merugi banget lah, sangat-sangat merugi kalau bahasa Arabnya. Karena ada beberapa tingkatan dalam bahasa Arab. Nah ini kalau khoba itu sudah paling parah ruginya, seperti itu. Masuk kepada pokok yang pertama. Apa itu pokok-pokok dalam tazkiyatun nafs? Syekh Abdul Razak menulis pokok yang pertama adalah tauhid. Tidak lain adalah tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya cuman Allah yang bisa menjadi wakil kita, yang bisa menjadi penolong kita. Wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Seperti itu. Jadi, mengapa tauhid? Syekh Abdul Razak menulis inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqan nas. Jadi tauhid itu adalah merupakan goyah, yakni tujuan Allah menciptakan manusia. Maka terbukti kalau dalam Al-Quran itu tertulis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti itu. Jadi, dan tauhid juga merupakan sebuah kewajiban awal bagi setiap muslim yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ingin berislam nggak boleh yang namanya Tuhannya selain Allah. Kata Syekh Abdul Razak, tidak boleh melakukan syirik, tidak boleh melakukan bid'ah, tidak boleh melakukan khurafat, seperti itu. Jadi, dan juga kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tauhid la ilaha illallah dan keimanan kepadanya dapat menyucikan hati. Karena itu merupakan awal dari setiap penyucian dan pengembangan hati. Jadi sangat jelas ketika kita meyakini bahwasanya Allah hanyalah satu-satunya Tuhan kita, maka itu adalah awal dari segala penyucian hati kita yang murni, yang akan berdampak kepada kehidupan kita di dunia, baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Seperti itu. Masuk ke pokok yang kedua. Apa itu pokok yang kedua? Pokok yang kedua adalah berdoa. Tidak lain adalah berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sunan Ibnu Majah, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang mulia di sisi Allah Ta'ala selain doa. Dikarenakan setiap masalah yang ada dalam diri manusia itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita wajib tidak hanya berikhtiar untuk keluar dari setiap masalah, tapi kita juga wajib untuk selalu berdoa, selalu memohon ampun kepada Allah, selalu berusaha untuk memperbaiki diri setiap harinya. Seperti itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dikarenakan setiap masalah yang kita hadapi sebagai seorang manusia di dunia maupun di akhirat, kelak pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtiar secara lahiriah merupakan sebuah media pelengkap terkabulnya doa-doa kita. Di samping itu, ada satu sifat manusia yang mungkin jenengan sekalian para jamaah juga sadari dan juga pahami bahwasanya kalau kata Nabi, al-insanu mahalul khata' wa nisyan.
Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu kewajiban kita berdoa ya seperti itu. Kita ini sering salah, kita ini sering lupa. Maka dari itu kita meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tak lain melalui cara-cara seperti doa tersebut. Tidak hanya berikhtiar tapi juga berdoa seperti itu secara konsisten. Seperti salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku ketakwaan serta kemurnian hati. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan lagi menjaga hati setiap insan. Doa ini menandakan bahwasanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin menyucikan dirinya, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Seperti itu. Pokok yang terakhir, yakni pokok yang ketiga adalah yakni menjadikan Quran sebagai sumber penyucian diri kita, kitab suci kita. Wahyu terakhir yang turun, yang menjadi penyempurna semua kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dominallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadhi'u fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin kepada siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, maka ia tidak akan tersesat, lagi tidak akan merugi atau sengsara di akhirat kelak. Jadi bagaimana cara kita mengikuti Al-Qur'an? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Bagi yang artinya adalah yang bagi orang-orang yang ketika Quran itu turun, maka mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan haqqa tilawatih bermakna yaqra'uhu kama unzil, dibaca sebagaimana mestinya. Kalau kata Syekh Abdul Razak, tidak hanya kata-kata haqqa tilawatih, tidak hanya kita membaca Al-Qur'annya saja, tapi juga kita mentadaburinya, menghafalnya, serta yang paling penting adalah mengamalkannya. Baik, dari Quran itu juga kita belajar bahwasanya selain kita menjadi hamba-hamba yang baik baik melalui Al-Quran, kita juga mampu menjadi hamba-hamba yang selalu mensucikan diri dan insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, karena ini malam tarawih penutup, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kedepannya setelah Ramadan ini berakhir, kita semua, lebih-lebih saya pribadi, mampu untuk terus berusaha mensucikan jiwa ini dari perilaku dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir perjalanan kita di dunia ini mendapat predikat husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah para jamaah, sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ina faqri wa hayata ruhi syarha qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika taqna'u bi'ataka wa tardu biqada'ika. Allahumma ghashini fihi birrahmah warzuqni fihi taufiqi wal ismah wa tahhir qalbi min hibal tuhmah ya rahiman bi'ibadihil mu'minin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
أقول قولي هذا شكرا على حسن اهتمامكم وبارك الله فيكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته